Bisa tahu jumlah anggota rumah atau jumlah anggota sekolah? Jumlah anggota rumah aja deh. Pasti ada alasan kan kenapa lo pilih anggota rumah. Jangan-jangan lo ada masalah ya sama keluarga lo. Bukan masalah sih, tapi sebenarnya gue cuma curiga aja kalau gue itu punya saudara. Mana mungkin orang tua lo kan memutuskan buat nggak nambah anak lagi dan lo jadi anak tunggal selamanya. Seluruh orang di kota ini juga udah pada tahu, Vel. Gue nggak percaya semua omongan orang termasuk omongan bokap nyokap gue. Ya ampun, kasiannya yang jadi orang tua lo nggak dipercaya sama anaknya sendiri. Feli mau kemana? Tugas kamu kan di sekolah belum selesai. Mau pulang lah Bu, soalnya ada hal penting yang harus saya lakuin di rumah. Gak bisa, belum waktunya. Selesaikan dulu tugasmu bersih-bersih kelas. Tapi kan Bu, gak ada tapi-tapian. Lagi pula hari ini jadwal piket kamu kan. Ibu kayak gini tuh karena pengen yang terbaik buat kamu. Pengen kamu jadi anak baik. Kenapa sih ibu kayak gini cerewet banget sama saya? Oh alah, ini semua karena ibu tuh belum punya anak ya. Ibu cuma tinggal berdua sama suami ibu. Ya iyalah saya belum punya anak. Kan kemarin saya baru nikah, masih proses. Ya udah deh Bu, sekarang saya doain semoga aja ibu dapat momongannya supaya ibu gak ceramain saya terus. Saya capek dengernya. Aduh, capeknya. Feli, gue pulang duluan ya. Lah, tapi kan kita belum selesai bersih-bersihnya. Bahkan setengahnya aja belum. Maaf ya, soalnya gue tuh disuruh jemput adek. Ya udah, suruh keluarga lo yang lain lah. Kenapa harus lo sih? Lo kan masih dibutuhkan di sini. Gue tuh kan cuma tinggal berdua sama adek gue. Masa sih? Anggota rumah lo aja ada 4. Itu artinya orang tua lo masih ada dan ada di rumah kan? 4 itu terdiri dari gue, adek, mbak, dan Pak Satpam. Maaf ya, gue nggak jaga mulut. Tapi sebenarnya gue iri sih, lo punya saudara jadi bisa kayak disayang-sayang gitu. Gue nggak punya, makanya izinin gue ya, soalnya gue mau sayang-sayang adek gue. Ya udah kali ini nggak apa-apa. Lo murung banget Non, kita main yuk kayak biasa. Gak mau apa, saya kan bosan main sama bapak tua kayak gini. Saya juga mau main sama yang sepantaran saya, kayak saudara saya gitu. Ya udah mainlah sana Non, kan Non emang punya saudara. Tapi kan anggota rumah saya itu cuma 3, yaitu saya, mama, sama papa. Kalau Pak Satpam, anggota rumahnya cuma 2. Pasti cuma Pak Satpam dan nenek Pak Satpam kan? Iya bener, anggota rumah saya cuma 2. Kalau anggota rumahnya Non... Oh iya, Non kan belum tahu. Ternyata ada yang kalian sembunyiin ya dari saya. Kalau gitu, kasih tahu saya bakal bayar bapak segini. Wow. Banyak banget Non. Ya udah kalau gitu saya mau. Saya bakal kasih tahu kalau sebenarnya Non tuh punya saudara, dia tinggal di rumah ini juga. Saya tuh tahu seluk-beluk rumah saya, Pak. Jadi nggak mungkin lah ada selain saya, Mama dan Papa. Ya udah, kan yang penting saya udah kasih tahu dan Non udah tahu. Sekarang uangnya milik saya kan? Saya bakal kasih semua uang ini kalau Bapak udah terbukti benar. Yoh, kena PHP deh saya. Ma, tunggu, jangan kemana-mana. Aku mau nanya. Anggota rumah kita kenapa ada 5, Ma? Ngarang kamu, kan dari dulu emang cuma ada kita bertiga doang. Tapi sistem itu nggak mungkin salah, Ma. Mama ngaku aja deh sebelum aku cari tahu sendiri. Nggak ada yang perlu diselidikin, karena Mama tuh udah jujur sama kamu. Kenapa sih kamu nggak percayaan banget? Nah, tiba-tiba anggota rumahnya nambah lagi, Mas. Sekarang jadi 6. Hayo, siapa itu? Mama harus jelasin. Oh alah, kalau itu mah terjadi karena barusan Mama nyewa ART baru. Jadi dia bakal jadi anggota rumah ini. Oh, ART. Ya udah berarti yang fix 4. Terus 2 lagi siapa? Karena gue nggak dapet jawaban di dalam rumah, jadi mending gue cari tahu di luar deh. Gue tanya sama warga atau teman-teman gitu. Orang mana sih yang nggak tahu anggota rumahnya ada berapa? Ya gue sih contohnya. Loh, kok anggota rumahnya naik drastis? Perasaan nggak ada yang masuk dari tadi. Atau jangan-jangan tahu isi saldo atau isi mulut? Idih, isi mulut kan cuma jigong. Mending isi saldo lah, udah jelas. Nah gawat, Mama baru aja kemalingan. Jadi Mama nggak bisa kasih kamu uang jajan. Apa? Berapa banyak, Ma? 1 miliar, nah. Mama bohong ya, isi saldo Mama aja masih 1 miliar. Bilang aja Mama tuh nggak mau kasih aku uang jajan. Iya, ketahuan ya. Kebutuhan rumah tangga tuh gede banget sih, Nak. Udahlah, aku nggak perlu duit Mama. Oh iya, sekarang kan kamu bisa dapetin duit dari kekuatan kamu itu ya? Caranya, kalau kamu berhasil berbuat baik sama kekuatan kamu itu, kamu bakal dapat imbalan yang berkali-kali lipat. Aku kaya, aku banyak duit. Aduh, gimana dong? Duit gue barusan hilang nih 3M loh. Tiara, lo kan murid biasa, mana punya uang sebanyak itu? Itu adalah kado dari orang tua gue. Please lah, bantuin gue, Vel. Seriusan loh? Udah jelas serius lah, Tiara itu kan keluarganya konglomerat. Lo tahu sendiri lah kalau uangnya hilang gimana. Enggak, gue nggak mau libatin polisi. Jangan-jangan lo lagi yang curi, Del. Kalau saldo lo, ide, walaupun gue kismin, tapi gue tuh nggak suka mencuri ya. Iya, pelakunya bukan Della. Lo punya kekuatan ya, lo bisa bantu gue. File gawat, katanya Bu Guru diculik. Yang bener aja lo dapat berita dari siapa? Gue lihat di sosmed, katanya penculiknya minta uang tebusan. Bu Guru kan terkenal kismin banget. Ya kan, udah pasti dia nggak bisa bayar, mana dia sebatang kara pula. Kalau lo yang bayar gimana? Isi saldo
saldo lo. Yaelah, kita udah temenan lama, lo masih nggak tahu kalau gue Kismin. Sarkas ya lo? Cuman 1.000, maaf kayak gue nggak bermaksud. Iya, cuman 1.000 soalnya kan akhir bulan. Mah, mana makanannya, aku lapar nih. Kamu nggak bakal mama kasih makan sampai kamu bisa berbuat baik sama orang-orang. Maksudnya mama mau aku nyelesain misinya hari ini juga. Iyalah, supaya uangnya cepet dapet. Gimana sih kamu? Ih, tapi aku mau makan dulu nih, ma lapar. Gak boleh. Kenapa sih mama aneh banget hari ini? Isi saldo mama berkurang banyak banget. Mama habis jajan ya. Sembarangan ya kamu? Iya, jajan sedikit. Aduh, mana teman-teman di sekolah udah pada pulang pula. Sekarang gue harus berbuat baik sama siapa? Woi Vel, ngapain lo kesini? Soalnya gue tuh lagi menginvestigasi kenapa Bu Guru bisa diculik. Ikut dong. Kalau gue berbuat baik dengan menyelamatkan Bu Guru, harusnya gue bisa dapat imbalan itu kan? Jangan kenceng-kenceng ngomongnya. Iya, terus kita harus kemana nih? Kita ke kantornya Bu Guru. Nggak boleh, beliau kan selalu larang kita masuk ke dalam sana. Siapa tahu kita bisa nemuin bukti di sana. Oke, lo duluan ya, Vel, soalnya gue kebelet boker. Ih, Keisha kemana sih dia? Ya udah kalau gitu gue sendiri aja dulu. Kira-kira bukti apa yang bisa gue temuin nih? Kamu ngapain datang ke sini? Loh, ibu nggak apa-apa. Ya gagal deh gue dapat imbalan. Tunggu, isi saldo ibu. Hah? Banyak banget. Angkat tanganmu. Awas saja kalau kamu bocorin. Sebenarnya ini ada apa? Bisa tahu harta orang atau dosa orang? Harta orang aja deh. Jadi gue bakal deketin siapapun yang kaya. Nggak boleh pilih-pilih teman gitu, nak. Ih, ya udah deh. Kalau harta mama, aku? Iya, nak. Kamu kan anak mama yang paling berharga. Buat melahirkan kamu aja, mama sampai ngeluarin uang 5 miliar. Apa? Ya ampun, ternyata pengorbanan mama gede banget, mah. Iya, tapi kalau kamu ngelihat harta teman-teman kamu, ya pasti mereka belum punya lah. Ya pasti ada yang punya lah, ma. Soalnya teman-teman aku tuh orang kaya. Guys, pokoknya kali ini datang ya ke pesta ulang tahun gue. Emangnya pesta ulang tahun lo diadain di mana? Jelas di rumahnya Tiara yang mewah banget itu. Hah? Gue baru tahu kalau selama ini Tiara punya rumah mewah. Ya, itu rumah baru dari orang tua gue, kado untuk ulang tahun ke-17. Beruntung banget ya jadi Tiara. Gue juga pengen jadi kayak lo, Ti. Kalau gue sih nggak punya harta. Hah? Lo nggak punya harta? Lo kan punya emas 0,1 gram. Apa? Del punya harta, Del. Kasih ke gue cepet. Kalau Tiara ini kaya, ngapain dia masih ngerampas harta orang? Jadi gimana, Vel? Lo bisa datang nggak? Bisa, Ti. Lo share alamatnya ke gue aja ya. Langsung aja nih. Hah? Alamat ini kok rasanya gue kenal ya, tapi ini rumah siapa? Udah jelas rumah gue lah, masih nanya. Aduh, hartanya nggak muncul-muncul. Jangan-jangan kekuatan gue error lagi. Tapi mustahil sistem kasih sesuatu yang rusak. Pasti bisa ini. Bu, saya mau nanya, Tiara itu dari keluarga terpandang nggak ya? Hah? Maksud kamu keluarga Tiara itu kaya atau enggak? Ya jelas kaya lah. Kok ibu bisa simpulin kaya sih? Hah? Ya iyalah, secara kan Tiara itu nyogok ibu supaya dapat nilai tambahan. Saya kasih tahu kepala sekolah biar ibu dipecat. Jangan. Ya udah deh, nilai kamu saya tambahin juga secara cuma-cuma. Nah, gitu dong. Malam ini kita berangkat bareng yuk, Kay. Kemana? Ke ulang tahunnya Tiara. Masa lo nggak diundang? Enggak, gue sama sekali nggak tahu. Emangnya ulang tahunnya di mana? Ya ampun, kalau lo nggak diundang, gue nggak bisa kasih info. Harta lo nggak ada. Iya, gue sama sekali nggak dikasih harta sama orang tua gue. Karena orang tua gue cuma punya hartanya sedikit. Oh iya, maaf Kay. Rupanya lo nggak diundang Tiara karena lo bukan dari keluarga terpandang ya. Iya udah maaf Kay. Gue sama sekali nggak bermaksud kok. Gue tarik lagi deh ucapan gue. Gak apa-apa, Vel, emang kenyataan kok. Gak apa-apa, lo tetap datang aja. Tapi lo pakai undangan gue, jadi kita datang berdua. Oh, emang teman terbaik gue, Vel, lo selalu pengertian. Oh, jadi ini tempatnya. Tapi kenapa kita semua dibiarin di luar? Katanya kita gak boleh masuk sampai Tiara minta. Hah? Kok gitu? Ya, tapi mungkin Tiara tuh lagi siapin dekorasi yang mewah buat kita. Tetep aja gak masuk akal. Harusnya kalau ulang tahun tuh disiapin 1 hari sebelumnya. Aduh, Vel, lo tau apa? Lo kan Kismin. Idih, sesama orang Kismin jangan ngatain dong. Guys, ayo masuk. Semuanya udah siap. Bagus kan? Hah? Ini beneran pesta ulang tahun lo, Ti. Kok keren banget sih? Iyalah, ini semua kan hasil kerja keras orang tua gue. Oh ya? Terus harta lo apa di rumah ini? Kalau harta gue itu tersimpan di ruang bawah tanah dan kalian gak akan bisa lihat harta gue itu apaan. Paling juga emas. Kalau emas kan harusnya udah muncul secara cepat, tapi ini belum. Jadi pasti yang lain kan? Wah, gue udah masuk rumahnya Tiara, tapi di mana ya ruang bawah tanahnya? Rumahnya terlalu luas. Kayaknya gue harus telusurin lagi deh. Tunggu. Itu kok ada lubang? Kayaknya gue harus loncat ke sana deh. 3, 2, 1. Bisa tahu gaji masa lalu atau gaji masa depan? Kalau masa lalu udah pasti dikit kan, jadi cari yang banyak aja lah. Non, liatin gaji masa depan saya lah. Ya udah jelas sama kayak sekarang lah, Pak. Hah, 5 juta? Wah, itu artinya gaji saya naik dari 3 juta jadi 5 juta, Non. Wow. Pak Satpam, gaji kamu saya naikkan ya jadi 5 juta. Loh, kok langsung terjadi? Astaga, makasih Non, Nyonya udah membuat hari ulang tahun saya tuh jadi berkah. Nah, kebetulan Mama lagi ngerjain suatu proyek. Kamu lihat deh gaji masa depan Mama berapa?
apa? Kalau proyeknya gede harusnya banyak sih, Ma. Hah? Berapa, Nak? Mama siap dapat berapapun itu. Dikit mah cuma 1 juta. Masa sih kamu bohong ya? Ya udah deh, kalau gitu Mama telusurin lagi. Bener gak sih ini proyek gede dan bisa menghasilkan banyak uang? Waduh, kalau udah ngomongin proyek, saya kabur dulu deh. Loh, kenapa, Pak? Tiara, Dela, kantin yuk. Dela, ayo kita pergi cepetan. Iya bener tuh, Ti. Mereka kenapa? Yang sabar ya, Vel. Soalnya orang tua Tiara itu baru bangkrut. Jadi mood mereka tuh berantakan. Astaga, kayak gaji masa depan lo 100 juta. Ya ampun, itu per bulan. Kalau kayak gitu hidup gue terjamin dong. Gue gak bakal kismin lagi di masa depan. Iya, Kay. Kalau lo udah kaya, jangan lupain gue ya. Tapi kenapa? Ini pasti karena nyokap lo ya? Kok lo tahu? Semua orang juga tahu kalau nyokap lo lagi ngerjain proyek yang gede dan katanya memang banyak uangnya. Feli, mamamu mana? Ya ada di rumah lah, Bu. Emangnya kenapa? Saya perlu ketemu dia buat bahas proyek yang besar itu. Hah? Jadi Bu Guru bawahannya? Kalau kayak gitu gaji masa depan Ibu. Gaji masa depan saya emang gak mungkin naik, selalu aja 3 juta per bulan. Tapi pokoknya kalau kamu tahu sesuatu tentang proyek ini, kamu diam aja. Karena kalau kamu bocorin bisa mengakibatkan bencana. Iya Bu, saya tahu sesuatu. Kalau kayak gitu, Mama juga ada suruh saya buat ambil berkas penting dari Ibu. Yang bener kamu? Ya udah kalau kayak gitu saya nggak berani lawan. Kamu tinggal ambil berkasnya di meja saya ya, di kantor. Yes, ketipu juga nih Guru. Oke Bu. Well, lo harus pulang sekarang. Emangnya kenapa, Del? Gue masih punya urusan. Loh, ini semua karena gue peduli sama lo. Gue mau ngelindungin lo, jadi lo harus pulang sekarang juga. Di masa depan lo pengen kerja apa, Del? Apa aja kalau bisa sih yang duitnya banyak. Tapi sampai sekarang kerjaan gue belum cair juga. Sekali cair langsung gede kok, Del. Jangan-jangan lo kerja sama nyokap gue ya? Ternyata percuma gue nyembunyiin dari anaknya. Anaknya udah pasti tahu apa yang dikerjain sama mamanya. Iya, jadi lo kasih tahu aja apa proyeknya. Nggak mau, bisa-bisa nanti gue dihabisin sama nyokap lo. Pokoknya lo lihat aja dari gajinya itu. Tinggi kan? Udah pasti penting lah proyeknya. Ih, kenapa sih semua orang gak mau ngasih tahu? Satu-satunya cara cuman ruang guru itu kan, berkas penting di sana. Oke, kita harus masuk ke ruangannya Bu Guru. Semoga aja nggak dikunci ya. Yah, dikunci. Ini kuncinya. Tasya, tumben lo bantuin gue. Ya udah deh kalau gitu gue harus buka sekarang. 3, 2, 1. Kamu harus ungkap faktanya sesegera mungkin. Fakta? Aduh, mana sih berkasnya? Ini mah buku-buku semua. Atau jangan-jangan yang ini ya, karena ini terlihat mencurigakan. Feli, jangan baca di sini. Kamu harus cepat bawa pergi itu dari sini. Astaga, itu Bu Guru ya yang datang. Pasti dia udah tahu kebenarannya, tapi gue nggak bisa keluar. Gue harus lewat mana nih? Tuh, lewat ventilasi di atas sana. Buset! Ya udah deh, nggak ada waktu lagi. Ya ampun, akhirnya gue bisa aman sentosa dan bisa membuka buku ini dengan tenang. Kira-kira apa sih yang ada di dalam ini? Sepenting apa sih proyek itu sampai uangnya banyak banget? Oke, 3, 2, 1. Loh!